bukan menjadi mengganti nasab Ba'alwi. PWI hanya ingin meluruskan nasab kepada siapapun. Siapapun yang mengaku nasab kepada siapapun, maka wajib pengujian. Siapapun, termasuk orang PWI yang coba-coba menyandarkan nasabnya pada Rasulullah, wajib. Dan kata Abah, si Abah sarankan jangan. Itulah kenapa, ya, buat teman-teman semua di PWI, itulah kenapa orang tua kita melarang. Itulah kenapa kita nggak ada istilah sayyid syarif di lingkungan kita. Nasab akan membawa kepada kesukuan, kemudian juga ada rasis, akan membawa pada perang saudara. Maka oleh karena itulah baginda Nabi sahabat dari awal melarang kita adalah, bahkan salah satu tugas baginda Nabi itu adalah dari awal adalah bagaimana meluruskan kebiasaan bangsa Arab yang senang berbangga-bangga dengan nasab. Ya, Anda ingat waktu terjadi renovasi Ka'bah, ya, bagaimana 4 kabilah hampir berperang hanya karena kesombongan mereka yang selalu berbangga dengan nasab, berbangga dengan keturunan siapa, ya. Disitulah akhirnya baginda Nabi, ya, dikisahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Adalah pada saat tokoh-tokoh 4 kabilah itu mereka bilang siapapun yang datang kita tunggu, dialah nanti yang akan menentukan. Maka datanglah Muhammad muda. Maka ditaruhlah Hajar Aswad di antara sorban yang akan digotong oleh 4 kabilah. Itulah bangsa Arab, sahabat. Jadi Quran sendiri adalah tidak mentolerir adalah orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Ya, karena pada dasarnya nasab manusia itu bukan milik ibunya, sahabat. Ya, bukan milik bapaknya. Ingat dalam kitab, silakan kalian buka kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir, ya, di mana Syatailah mensitir apa pandangan, ya, Imam Syajili. Pada dasarnya manusia itu bukan milik orang tuanya. Manusia itu nggak ada hubungannya dengan orang tuanya. Karena yang disebut manusia itu ruhnya, sahabat. Dan ruh itu adalah milik Allah. Makanya innalillah. Semuanya milik Allah. Semuanya berasal dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan segala milik Allah. Wa inna ilaihi, kepada Allah lah roji'una, dikembalikan. Jadi siapa Mas Amran, ya, yang bertanya tentang nasab ini, kenapa Abah ada di PWI, kenapa Abah, karena bagi Abah siapapun orang yang mengaku nasab-nasab tertentu, nyandar-nyandarkan nasabnya kepada orang-orang mulia dulu, jadi semua Abah jamin 1.000.000% siapapun yang ada hari ini, ya, nggak ada hubungannya, ya. Jadi janganlah. Karena Quran kurang apa, sahabat? Ya. Sebagai kisah bagaimana hebatnya Nabi Nuh. Apakah darah Nabi Nuh tidak mengalir pada Kan'an begitu? Quran sudah menjelaskan bagaimana Nabi Nuh yang mulia tadi punya anak Kan'an yang justru durhaka. Ini sebetulnya udah tarbiyah dari Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak ada hubungannya darah itu. Sekali lagi, kata Imam Sajili, orang tua dinisbatkan pada anak menjadi wasilah. Anak itu milik Allah. Karena pada dasarnya manusia itu bukan jasad. Ingat, kata apa? Kata siapa? Semua, Ibnu Arabi itu Abdul Qadir. Manusia itu ruh. Dan ruh itu Allah. Nafahtu fihi mir ruhi. Nasab itu pada jasad. Dari semua. Jasad. Dan jasad, sahabat. Bahkan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Ya Muhammad wastagfir li danbika. Hai Muhammad, mohon ampunlah atas dosamu. Aili danbi wujudika. Itulah beliau menyampaikan wujuduka danbun. Wujudmu itulah aib. Wujudmu lah dosamu itu. Kau wujud, kau inilah. Makanya kata Abah, sangat tojaiyah orang-orang sibuk dengan ngurusin nasab. Ya, kita mengurusin nasab, meluruskan nasab kepada orang-orang yang ngaku-ngaku nasab. Tapi jangan orang-orang yang meluruskan nasab malah sibuk juga ingin buat nasab. Nah inilah yang tadi semua. Buat apa? Buat apa kita berbangga-bangga dengan nasab? Bukan di situ letaknya, sahabat. Ya, perkutut, ya,
Yang penting suaranya bagus, perkutut mirip semuanya. Dari semua, tapi yang sing penting adalah suaranya bagus, pasti kamu mulia. Ya, jadi burung cuca rawa. Ya, sesungguhnya siapapun yang bagus suaranya. Kalau burung bagus suaranya, kalau benda banyak manfaatnya, kalau manusia banyak jasanya. Itu saja. Makanya kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Justru kata Abah, wallah, ini dengan omongan Abah, manusia yang bangga dengan nasabnya, justru dia akan berbuat syirik selamanya. Apalagi dia menyandar-nyandarkan kepada dzurriyyat Rasulullah. Karena nanti bahaya, penyebab ujung-ujungnya kamu akan menjual nama Rasulullah. Dan itu yang dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya. Aku takut dengan Bani Alawiyin. Padahal Imam Ghazali itu berkata kepada dzurriyyat yang asli, gitu bahasanya. Maka dulu nggak ada aku dzurriyyat. Imam Syafi'i itu dzurriyyat, nggak ada Habib, Said gitu, Syarif, Syafi'i, ya, Syarif. Apa namanya, Abu Ja'far apa namanya, As-Sadiq gitu. Padahal ada dari dulu sahabat. Ya. Adapun panggilan-panggilan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah karena panggilan dari orang saja, penghormatan gitu semua. Jadi sekali lagi ya, bahwa Al-Quran, kita harus melihat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang nasab di semua ya. Dan dari satu ayat Imam Syajili mengambil bahwa manusia itu bukan milik orang tuanya. Manusia itu ruhnya. Nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi yang disebut Abah saya itu Mamad, dan termasuk Mas Rohim yang bertanya ya, Mas Andik yang bertanya, diri kita ini bukan jasad. Diri kita ini ruh yang ditiupkan Tuhan kepada kita. Jasad ini casing. Maka fiha khalaqnakum wa minha fiha apa namanya, kata Allah fiha tuhyauna wa apa namanya wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dan inilah yang harus dipahami oleh kita. Ini tubuh kita ini dari wadi, madi, mani, manika, tadi semua. Memang paliyandulil insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Tapi sesungguhnya itu hanya bagian jasad kita, casing. Dan dalam perjalanan kita menuju Allah, jasad kita inilah wujudu dan pun. Jadi kenapa kita harus berbangga-bangga dengan nasab? Maka kenapa kata Abah ilmu nasab nggak berkembang? Karena memang ulama dulu juga sudah memandang apa ilmu nasab ini. Kenapa diributkan nasab ini? Karena nasab ini hanya untuk mengecek adalah apakah itu manfaat atau tidak. Maka Abah adalah sebagai ahli di pertanian adalah ada hukum Mendel, ada hukum apa kultur jaringan tadi semua. Hanya kita untuk melihat saja sebetulnya. Ini paritas 1, paritas 2, paritas 3 dan lain sebagainya. Bukan untuk berbangga-bangga. Gak perlu sebetulnya. Ya. Bahkan bahaya kata Abah. Akan muncul feodalisme. Akan muncul adalah merasa, oh ini saya. Nah coba itu. Imam Ghazali sudah menyampaikan, aku takut dengan mereka. Nah inilah yang terjadi. Akhirnya muncullah orang sekelompok yang mengaku nasab pada Rasulullah. Yang akhirnya untuk merubah, untuk apa namanya, mempertahankan nasib mereka. Tapi merusak nasib orang lain dari semua. Nah ini bahayanya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran sudah menjelaskan pada kita, Mas Rohim, Mas Aida, semua ya, bahwa Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an ya. Tetapi sebaliknya Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel itu adalah keturunan dari Ibrahim misalnya gitu. Bapaknya kan Ajar, tukang patung. Jadi nggak peduli bapaknya siapa, anaknya. Nah inilah yang harus dipahami. Karena pada ruh itu nggak ada hubungan bapak anak, ruh itu Pak. Yang pulang pada Allah itu ruh. Yang milik Allah itu ruh. Yang ditiupkan Allah itu ruh. Sama saja. Nah ini. Yang punya nasab itu adalah ruh pada Allah. Tadi semua. Adapun jasad ini adalah tadi. Makanya pahami ya tentang ini. Ya, ini mungkin kalau dari pandangan syariat ya bisa saja. Tapi buat apa sih kata Abah? Justru lah kita akan berbuat syirik dengan menyandar-nyandarkan nasab gitu. Oh saya ini loh keturunan. Aduh, janganlah kata Abah. Karena udah jelas Kan'an yang apa namanya, yang apa Nuh yang mulia punya anak Kan'an yang
Sementara Ibrahim adalah ayahnya adalah paling pembuat patung yang terbesar. Tadi adalah yang mengabdi kepada Namrud, tapi punya anak yang mulia kayak Ibrahim, yang nanti punya anak Musa dan seluruh bani-bani Israel, termasuk ada Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam, sahabat. Maka itulah baginda Nabi dari awal. Bahwa Nabi Muhammad salah satu tugasnya di Arab, karena di Arab itu memang diutus Nabi ke Arab itu adalah betul-betul mutiara yang jatuh di antara kejahilan, kemunafikan, kemusyrikan bangsa Arab saat itu. Ya, dan Nabi sebetulnya adalah, maka dalam pidato yang terkenal Nabi adalah bahkan jauh sebelum Haji Wada, ya. Beliau adalah bersabda adalah innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Hei orang Quraisy, hari ini Allah telah membebaskan kalian dari aib jahiliyah. Wa ta'addu mahabil azdad, berbangga-bangga dengan nenek moyang, keturunan, nasab, itu kan tadi semua. Ya, saya keturunan anu, saya keturunan anu, saya kabilah anu. Itu Nabi sudah bersabda dulu. An-nasu li Adam. Kata Nabi, manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. Kita disadarkan kembali oleh Nabi. Kita dari tanah. Itulah kenapa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Karena salsalin, hama'in itu tanah. Tanah hitam, tanah ini semua, ya. Dan itu pula lah yang menjadikan iblis juga tidak mau sujud, ya. Iblis tidak mau sujud pada saat karena dianggap kita ini lebih rendah dari tanah. Pada saat Allah berfirman, wa id qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin, ya. Ma'asajidin tadi semua, ya. Allah berkata, kenapa iblis kamu tidak mau? Kenapa kamu tidak mau sujud, ya? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak akan sujud. Aku tidak akan sujud kepada makhluk yang dibuat dari basar. Min salsalin min hama'in masnun, sahabat. Jadi kita ini rendah. Maka kata Abah, berbicara Al-Quran, ya, dalam Al-Quran bicara Adam dan iblis, inilah tubuh kita lawannya. Kalau bicara nasab berarti bicara jasad. Karena ruh itu milik Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh. Ya. Setelah selesai kejadiannya, aku tiupkan ruhku, bukan ruh kita. Maka itulah kenapa konsepnya innalillah. Kita berasal dari Allah karena memang ruh Allah yang ditiupkan kepada kita, yang dikasih casing di dunia ini. Fiha tuhyauna minha tuhyaun wa fiha atamutunna wa minha tukhrajun. Fiha tuhyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari tanah ini, dari bumi ini kau dilahirkan, diciptakan. Dari bumi ini adalah kau akan dimatikan. Dari bumi ini kau akan dilahirkan. Sahabat, itulah tentang jasad. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka kita harus ngerti ada dua bagian, dohir dan batin. Dalam ilmu pertanian, sahabat, yang disebut dengan nasab ada varietas. Adalah misalnya maka tadi varietas itu juga hanya sampai varietas varietas 7 udah hilang tuh sifat aslinya. Sifat itu, ya. Genetiknya itu sudah mulai hilang, sahabat. Maka itulah kenapa kita dalam hukum perkawinan boleh kawin misan. Artinya apa? Dalam hukum perkawinan tidak boleh suka dikaitkan dengan hubungan sedara. Tidak boleh darah yang masih dekat, darah yang masih sama, apalagi sama, darah yang sama, darah yang masih dekat. Tapi hubungan anak paman dan anak uwa misan udah boleh kawin. Artinya apa? Darah sudah beda. Makanya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, kata Abah. Adapun sekarang Abah duduk di satu ikut, yaitu pun kalau masih mau terima, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, gitu kan tadi semua. Hanya ingin meluruskan orang yang sok berbangga-bangga dengan nasab. Ya, hanya itu saja. Dan nasab nggak penting sama sekali. Tapi bukan tentang siapa kakekmu, bukan tentang siapa bapamu, tapi tentang siapa dirimu. Itulah yang selalu diingatkan oleh keluarga Abah.
Jangan kau berbangga-bangga. Ya, jangan kau ingin mengaku-ngaku tentang siapa keluargamu. Buktikan bahwa engkau adalah manusia yang berakhlakul karimah. Ya, itulah yang tadi kata baginda Nabi. An-nasu li Adam. Manusia itu adalah dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadlah li arabiyyin ila zamin. Tidak ada kemuliaan antara Arab dan bukan Arab. Wala fadlah li aswada ilal akhbar. Dan tidak ada kemuliaan kulit hitam dan kulit putih illa bittaqwa. Jadi silakan kamu menjadi nasab dari siapa. Mau dari Ajar sekalipun, tapi jadilah Ibrahim. Tuh. Tapi hati-hati, walaupun bapamu hebat, kau bisa jadi Kan'an, walaupun bapamu Nabi Nuh. Tadi semua ya. Sama saja kalian bisa saksikan dalam kehidupan. Banyak pohon jeng-jeng lebih manfaat dari pohon jati. Mungkin dari segi nasab, wah ini pohon jati. Tapi tidak sedikit pohon jati jadi kayu bakar. Pohon jati adalah menjadi benda yang tidak bermanfaat. Tapi pohon jeng-jeng Al-Basiyah menjadikan adalah furniture yang merek Ligna, merek Omega yang dilebur akhirnya menjadi bubur kayu, malah dia lebih bermanfaat, sahabat. Lihat, Al-Basiyah itu pada saat dibikin furniture tidak dibikin langsung. Jati memang pada saat dibikin furniture begitu dibelah, bahkan jati itu harus kelihatan aslinya. Tetapi jangan lupa yang banyak manfaat itu justru pohon jeng-jeng. Pada saat dia dirubah jadi bubur kertas, jadilah dia kertas tuh. Jadi bukan masalah nasab, bukan masalah siapa dirimu, tapi apa peran kita, menjadi apa kita. Dan itu Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak berjasa. Maka oleh karena itulah sahabat, dalam hubungannya kita adalah kepada siapapun, marilah kita bangun uhuwah watonnya, sesama penduduk negara, uhuwah basyariah, sesama bashar. Tadi semua apa bashar, sama binatang juga tadi tadi semua uhuwah insannya, sesama manusia. Barulah uhuwah Islamiyah, sesama adalah Islam. Tetapi jangan sampai uhuwah apapun itu adalah merusak, adalah tatanan, adalah kesatuan. Karena pada dasarnya kata Abah juga, Tuhan ini hanya mengajarkan tauhid pada kita seolah-olah. Tuhan itu ada prinsipnya menyatukan. Maka kenapa semua benda harus kawin? Pohon harus kawin, tumbuhan harus kawin, sayuran harus kawin, lalat harus kawin. Lihat semua, mana makhluk yang nggak kawin? Tadi semua, tadi bahkan listrik pun kawin antara elektron dan proton, itu kan tadi. Antara setrum dan massa kawin. Kan intinya menyatukan. Ya. Tapi kalau udah bicara nasab, memesahkan, sahabat. Ya. Maka jangan ada feodalisme. Itulah kenapa ya sistem kasta dalam Islam tidak dikenal. Ya. Kasta. Karena Islam itu adalah kesetaraan, sahabat. Itulah Nabi berkata, an-nasu li Adam. Manusia itu dari Adam. Wal Adam min turab. Dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin. Dan tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab illa bitaqwa, kecuali takwa manusia. Ya. Walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Berarti semuanya adalah bani Adam. Allah telah muliakan seluruhnya. Nah, berarti nanti kalau seandainya nanti kita berbangga-bangga dengan nasab, sementara Allah sudah muliakan seluruhnya, dikhawatirkan nanti ada feodalisme. Aku nasabku paling baik. Nah, itulah. Dan Nabi sudah jelas. Jadi kita ngikuti siapa. Kalau kamu masih berbangga-bangga nasab, berarti kamu berlawanan dengan Rasulullah sendiri. Kalau kamu berbangga-bangga nasab, berarti kau berhadapan dengan Al-Quran sendiri. Kurang apa Al-Quran mencontohkan? Ya. Maka kenapa dalam Al-Quran itu indah, sahabat, dicontohkan. Suami yang soleh, tapi bisa aja punya istri yang buruk, dan anak yang buruk kayak Nabi Nuh. Tuh, suami yang soleh, seorang Rasul, bisa saja punya anak dan istri yang tidak soleh seperti Nabi Lut. Tuh. Tapi hati-hati, seorang wanita yang soleha bisa jadi punya suami kayak Fir'aun, Aisyah. Tuh, ya. Tapi sempurna itulah Nabi Ibrahim. Suami yang soleh,
istri yang soleha, anak yang soleh. Itulah. Maka kenapa dijadikan seolah-olah ini adalah agama kita berada pada milad Ibrahim. Itulah contoh yang paling baik. Ayahnya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh. Maka itulah kenapa kisah haji adalah seolah-olah mengisahkan tapak tilas Ibrahim. Tapi yang harus dipahami bukan hanya secara syariat, tapi harus ngerti hakikatnya. Siapa Ibrahim pada tubuhmu? Siapa Hajar pada tubuhmu? Siapa adalah Ismail pada tubuhmu? Sehingga mana yang harus kita lempar jumroh? Jumratul Aqobah itu siapa hakikatnya pada diri? Jumratul Wusta itu siapa? Jumratul Aqobah itu siapa? Jumroh yang besar, Hajar adalah seumpama tubuh perempuan. Inilah tadi semua. Ya, maka harus kita gabungkan, kata Imam Ghazali, antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Karena kalau seandainya syariat tanpa ilmu hakikat, tanpa tasawuf, maka fasik. Maka banyak sekarang orang adalah bersyariat tapi kosong. Ya. Tetapi banyak juga orang sekarang berhakikat, tapi dia meninggalkan syariat, batilah dia. Tidak ada manis tanpa gula. Ingat itu. Tidak ada hakikat tanpa syariat. Tidak ada nyala lampu ini setrum tanpa bohlam. Ya. Tidak ada ruh juga kelihatan tanpa jasad. Inilah selalu antara Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu Allah, nurullah, khobar mubtada dan nur Muhammad, sahabat. Maka inilah tentang maka. Jadi apa yang mau kamu bangga-banggakan tentang nasabmu, bapakmu? Maka itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya perjalanan manusia menuju Tuhan itu puroda, masing-masing. Ya, abang kasih tahu pada kalian. Ya. Bahkan lihat sahabat, sebenarnya kalau kalian sudah mempelajari jauh Al-Quran, dikuasai Al-Quran, bahkan kata Abah juga, ayat reinkarnasi itu banyak. Ya. Bahkan dalam surat Al-An'am 133, Allah mengisahkan manusia, ruhnya dimasukkan pada keluarga yang lain. Tadi semua. Ya. Inilah ya memang butuh waktu ya, karena yang harus dipahami. Jadi sekali lagi ya, yang bertanya ke Abah tentang nasab, ya bukan Abah ingin menunjukkan siapa nasab, ataupun PWI ini ingin PWI hanya ingin meluruskan nasab, ya bukan menjadi mengganti nasab Ba'alwi. PWI hanya ingin meluruskan nasab kepada siapapun yang mengaku nasab kepada siapapun, maka wajib pengujian. Siapapun, termasuk orang PWI yang coba-coba menyandarkan nasabnya pada Rasulullah, wajib. Dan kata Abah, Abah sarankan jangan. Itulah kenapa ya, buat teman-teman semua di PWI, itulah kenapa orang tua kita melarang. Itulah kenapa kita nggak ada istilah sayyid syarif di lingkungan kita. Ya, karena memang orang tua kita itu sudah mengerti, para leluhur kita sudah mengerti, karena berbangga-bangga dengan nasab itu akan membawa pada feodalisme, akan membawa kepada kesukuan. Akhirnya manusia di kelompok-kelompok berdasarkan nasabnya. Dan ini tidak sejalan dengan Al-Quran itu sendiri, dan tidak sejalan dengan hadis baginda Nabi. Ya. Jadi yang ingin diajak oleh Allah dan Rasulullah adalah kebersamaan, kesetaraan. Ya, kesetaraan. Karena manusia itu sama di mata Tuhan, kecuali orang yang bertakwa. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu adalah dari tanah. La fadlah li Arabiyyin ila zamin, tiada kemuliaan orang Arab di luar Arab, wala fadlah li aswada ilal ahmaro illa bitaqwa. Sahabat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara manusia adalah manusia yang bertakwa. Yang paling mulia di antara semua benda, yang paling banyak gunanya, yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak adalah menyatukannya, bukan memecahkannya. Karena nasab akan membawa kepada perpecahan. Ya. Karena sekali lagi perjalanan manusia ini, manusia suka bingung. Lihat surat Quran sudah menegur Nabi Muhammad tadi semua tentang jasadnya. Kurang apa Nabi Muhammad diwafatkan putranya 3, ya, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Karena memang bukan tentang siapa keturunan siapa. Adapun ada banyak keterangan juga harus hati-hati, karena semua khobar belum tentu benar, baik tulisan maupun kamakola atau kila dan lain sebagainya. Ini sudah hampir 1500 tahun, Pak.
Jadi kita ini harus mulai lebih baik kembali kepada Al-Quran, kembali pada dan kepada baginda Nabi sendiri. Jadi kita ini harus paham. Maka itulah kenapa ada bahasa syuhudul kasroh bil wahdah. Kata Abah, insya Allah orang-orang tauhid tidak akan ribut urusan nasab. Orang tauhid tidak akan berantem urusan nasab. Karena bahkan bagi orang tauhid seperti Abah, melihat anjing aja saudara. Gitu. Melihat babi aja, apa bedanya aku dengan babi itu? Jangan-jangan babi itu lebih mulia. Melihat anjing saja demi Allah. Abah suka sedih melihat anjing. Kenapa? Karena ternyata anjing itu lebih mulia dari Abah Seto. Lihat oleh kalian, oleh ulama dalam kitab Safinah atau apa itu, 10 kemuliaan anjing yang tidak dimiliki bahkan oleh Abah Seto, oleh siapapun, oleh kita. Ya, jadi marilah kita nggak usah tadi ya, karena bukan tentang siapa keturunan siapa. Ingat tadi semua ya. Bagi Anda yang sekolah bagian hukum Mendel, kita ngerti varietas itu sampai berapa sih? Sifat asli genetika dari sebuah makhluk itu ternyata hanya lewat sampai paritas 7, ya. Paritas 1, paritas 2, paritas 3, habis itu udah lain. Tadi semua. Ya itulah. Maka tidak bisa, sahabat. Karena memang sifat makhluk itu fana. Mau pertahankan kayak apa kamu ini? Ini adalah makhluk yang fana. Dan ini memang nggak penting. Yang kamu itu bukan tubuh ini. Yang kamu sebenarnya kamu adalah ruhmu. Dan rohmu itu adalah bukan milik orang tuamu. Itulah Imam Syadzili berkata dalam At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir yang ditulis kitab Sya'atailah. Sya'atailah menulis apa pandangan Imam Syadzili. Imam Syadzili juga sama. Tuan Syekh Abdul Qadir. Ya. Jadi, kata beliau, anak itu milik Tuhan, milik Allah. Tadi semua. Dan beliau di situ ada beberapa ayat dari Al-Quran. Allah menegaskan, anak bisa menjadi musuh bagimu. Anak menjadi fitnah. Dan Allah mengatakan, kenapa dinisbatkan anak itu pada ibu bapaknya? Karena jadi wasilah. Jadi wasilah. Itu tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi, nasab itu hanya wasilah. Tadi semua. Nasab itu. Ya, jangan sama saja kata Imam Syadzili, kenapa seolah-olah dosa ini dinasabkan kepada nafsu, syahwat dan iblis. Tidak ada, juga sama itu kata Imam Syadzili. Karena Allah itu seolah-olah punya dua sisi, punya jalal dan kohar, jamal dan kamal, antara khairihi wa syarihi, antara syahadah, syakawah, antara bahagia, antara celaka, antara siang dan malam. Allah ingin sempurna semuanya. Antara nur dan nar. Ini drama tentang drama Tuhan. Maka tadi semua. Sekali lagi. Kepada siapapun Anda ya, yang senang mendapatkan silsilah nasab. Apalagi dikaitkan Rasulullah. Apa bedanya kamu dengan mereka? Ya, sama bodohnya. Tadi semua ya. Dan Abah berani membayar siapapun yang mau tes DNA. Tadi semua. Nggak ada lah. Lagian tes DNA juga buat apa? Karena kita ini yang disebut kita ini bukan jasad ini. Inilah justru penghalang. Kalaupun nasab itu penghalang. Karena diri kita yang sebenarnya ada. Maka dikatakan ada tanajul, ada tarki, ada tanajul. Tanajul dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir adalah bagaimana kita datang. Ya, dari alam ahadah, wahdah, waidiyah, arwah, misal, adsan. Tuh, mana peran orang tua di situ? Adapun orang tua tadi dinisobkan kepada orang tua karena lewat dialah tadi pal yandulil insanu mimma khuliqa mimma inzafik yahruju min bainis. Ayah pun bukan dari ayah. Maka di alam misal 40 hari ruh kita sahabat. Itu sebetulnya dari makanan. Tadi semua, itu hanya proses, ibaratkan bapak dan ini, sama saja kayak kabel listrik, buat ngalirnya setrum, buat lewat. Maka nggak ada pentingnya sama sekali ngomongin nasab itu. Nggak ada pentingnya berbangga-bangga dengan nasab itu. Dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Rasulullah. Karena bahkan ulama-ulama sekelas Imam Ghazali, aku khawatir orang-orang yang selalu berbangga dengan nasab, apalagi dikaitkan dengan nasab orang mulia. Tadi semua. Nah hari ini maka itulah kenapa kita luruskan sahabat kita di Ba'alwi yang sudah ngaku-ngaku nasab pada Rasulullah. Ini harus diluruskan.
Tapi orang PWI jangan ikut-ikutan bikin nasab tadi semua. Inilah kebodohan kena. Maka gabungkan ilmunya, gabungkan ya. Ilmu pengetahuan, ilmu genetik, hukum Mendel tadinya, hukum biologi, kita harus ngerti bagaimana sih keturunan itu. Itu hanya untuk jasad saja. Kalau kita ayam boleh tuh diukur nasabnya. Tadi semua. Oh ini perkutut Bangkok, ini bukan. Itu badannya tadi semua. Tapi suaranya, hidupnya perkutut itu bukan keturunan Bangkok. Hidup itu milik Allah. Sama saja diri kita. Maka Abah melihat sahabat, seluruh isi Al-Quran itu justru tentang, kalau kalian paham, tentang, karena innal Qur'ani sab'atu butun, hanya tentang jasad dan ruh, jasad dan ruh. Ngomongin Adam, sebetulnya Adam itulah hakikat ruh kita. Hawa, tubuh kita. Itulah tadi semua. Ya. Maka kita memahami agama itu hanya dari sisi syariat saja. Karena kalau seandainya hanya agama itu dari sisi syariat saja, hanya dari fi'il Allah saja, bahwa makhluk bukti, bahwa makhluk ini bukti adanya wujudnya Allah, itu gagal. Berarti hanya baru sampai, tadi kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, baru pinggirnya saja, baru tahu Allah fi'ilnya, baru tahu Allah asmanya, nanti baru tahu Allah sifatnya, itu udah lumayan. Harusnya kita tahu Allah zatnya. Memang tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu tafakkur tentang zatnya, tapi bukan berarti tidak boleh, harus ke situ, tapi dari tafakkaru fi khalqillah. Setelah kamu teliti, oh ternyata diri kamu ini, diri saya adalah jasad, jasad digerakkan hati, hati digerakkan ruh, ruh ternyata digerakkan Allah tuh. Jadi sesungguhnya kembali apapun yang kita analisa, ujung-ujungnya koridornya Allah, syuhudul kasrah fil wahdah. Mempelajari af'al makhluk, ujung-ujungnya kamu akan ngerti, oh af'al Allah, fi'il Allah. Pada saat kita mempelajari asma makhluk, ujung-ujungnya asma Allah. Pada saat kita mempelajari sifat makhluk, ujung-ujungnya sifat Allah. Pada saat mempelajari zatnya makhluk, ujung-ujungnya kita akan kenal pada zatnya Allah. Itulah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Itulah yang Allah juga ingatkan kepada kita. Wa fi